Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan episode ke-45 dari serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven, yang pastinya akan melanjutkan pertarungan kedua saudara seperguruan yang sangat menentukan. Lalu, apakah Xiaoyan akan berhasil menuntaskan misinya untuk membalaskan dendam gurunya pada si Han Feng? Serta berhasilkah Akademi Jianan menumpas seluruh geng aliansi hitam? Dan gak usah pakai lama, langsung saja guys. Pertarungan antara kedua kubu yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya semakin memasuki kondisi klimaksnya nih guys. Namun seiring waktu berlalu, nampaknya pihak Akademi Jianan sudah semakin di atas angin. Jadinya pihak aliansi hitam hanya bisa nunggu momen buat comeback. Di sisi lain, Xiaoyan yang kini bertarung dengan mengandalkan kekuatannya sendiri merasa cukup puas nih dengan pencapaiannya tersebut. Pokoknya nggak sia-sia doi tersiksa selama 2 tahun di ruangan magma. Dan nggak pakai lama, teratai api yang melayang di telapak tangannya berpindah ngambang di atas kepalanya, disertai riak api yang cukup menakutkan. Dari situ, Han Feng yang melihatnya di kejauhan memiliki firasat jika teratai yang dibuat Xiaoyan kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya, sehingga dengan cepat Han Feng membentuk hewan buas dari api hati lautnya khusus untuk berhadapan dengan teratai gabungan dua api surgawi yang dibentuk oleh Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan pun cukup takjub ketika melihat kendali Han Feng atas api surgawi miliknya. Dari situ baik teratai dan hewan buas pun saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Akibatnya gelombang panas yang dihasilkan dari benturan kedua api surgawi tersebut sampai-sampai membuat para pasukan yang lagi bertarung di kejauhan harus mencari tempat berlindung sementara agar mereka nggak menjadi korban tertelan si wedus gembel dan menjadi abu. Di sisi lain, Tetua Su benar-benar nggak menduga jikalau Xiaoyan mampu bersaing dengan Han Feng yang sudah berada di ranah setengah langkah menuju Daozong. Karena itulah pemenang di antara mereka sulit untuk diprediksi. Tentunya sebelum mereka mencapai akhir pertarungan mereka, yang pastinya Tetua Su sangat berharap agar Xiaoyan menjadi pemenangnya dong. Dari situ terlihat pula dua saudara Jin Yin yang udah bonyok-bonyok akibat bertarung melawan Tetua Su Qian. Mereka juga merasa kalau si Han Feng harus melindungi dirinya sendiri sebab mereka udah merasa nggak mampu lagi untuk terus bertarung melawan Tetua Su Qian. Takut mokat juga tuh dua tetua. Setelahnya, begitu dampak dari wedus gembel telah berakhir, orang-orang yang bersembunyi sebelumnya mulai bermunculan nih. Mereka pun segera memuji Xiaoyan yang kini kekuatannya udah semakin mantap. Bahkan Lin Xuya benar-benar nggak nyangka juniornya yang 2 tahun lalu memanggilnya senior sekarang udah bisa bersaing dengan para master dari aliansi hitam. Apalagi si Liu Qing yang saat ini mau nggak mau harus merasa kagum setelah melihat kecepatan dari pelatihan Xiaoyan yang sangat mantap. Lalu karena keadaan Xiaoyan sampai saat ini belum diketahui juga membuat kakaknya Xiaoli sangat khawatir nih. Takut kalau adiknya mokat. Terus dia bingung mau ngomong apa lagi sama abangnya kalau dia sampai pulang nanti. Tapi nggak lama dari itu sorak-sorai dari pasukan terdengar karena mereka melihat ketua geng mereka yang akhirnya kelihatan juga nih. Namun waktu mereka mau nyamperin secara tak terduga Tetua Su datang dan menghentikan mereka karena menurut feelingnya ada sesuatu yang gak beres nih.
Mau nggak mau mereka cuma ngawasin keadaan dari kejauhan nih guys. Segera setelahnya terlihat kedua sosok yang sebelumnya saling bertarung dengan sangat amat dahsyat. Namun terlihat pula si Han Feng yang udah nggak berdaya dan sedang diuber-uber oleh Xiaoyan. Dari sana Xiaoyan udah benar-benar kalap, pengen segera menghabisi Han Feng. Dan dari situ pula pukulan maut Xiaoyan langsung menghantam Han Feng sampai-sampai nubruk di pegunungan dan mendarat dengan keras tepat di hadapan markasnya guys. Namun karena masih belum mokat, Xiaoyan pun sekali lagi menerjang hendak mengakhiri nyawa Han Feng. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja sesosok bayangan hitam muncul dan langsung menyerang dengan rantai hitamnya. Yang bahkan Xiaoyan ngerasa kalau dirinya pasti mokat saat ini karena terkena serangan maut dari rantai hitam tersebut. Yang untungnya guys, si Neng berbaju merah datang dan nyelamatin berondong kesayangannya di waktu yang tepat. Yang otomatis orang-orang di sekitarnya langsung pada melongo nih melihat aksi Medusa. Lalu belum sampai Mang Oyan ngomong udah digaplok aja nih. Pastinya Xiaoyan bingung dong dengan sikap dari Ratu Medusa yang mau nolongin tapi malah nampar sampai hampir mokat. Namun Xiaoyan jauh lebih kesel akibat kemunculan tiba-tiba dari bayangan misterius tersebut. Karena Han Feng yang udah sekarat jadi enggak mokat nih. Dari situ karena ngerasa jijik, Medusa pun nendang si Han Feng dengan tendangan tajongnya yang langsung mengakhiri kehidupan si Han Feng. Akibatnya Xiaoyan senang bukan main nih, sebab misinya buat bunuh si Han Feng udah terselesaikan. Sampai-sampai si bayangan hitam gak percaya kalau aja si Han Feng mokat karena ditendang oleh seorang wanita. Yang pastinya hal itu adalah cara mati yang konyol guys. Dari situ si bayangan hitam segera menguji kekuatan si Ratu Medusa. Namun dari pertukaran sebelumnya dia langsung gak berdaya nih. Sehingga dia langsung nanya dong, siapa si Ukti? Kenapa berani nyampurin masalah aula jiwa aneh? Bukannya jawab, Medusa malah ngomong kalau hidup Xiaoyan itu adalah miliknya dan gak biarin siapapun bunuh dia selain dirinya. Dari situ Medusa pun nyuruh tuh bayangan hitam buat langsung pergi, sebab doi udah menutup kesempatan si bayangan hitam buat beraksi. Dan untungnya guys, si bayangan hitam gak bersikeras untuk memburu Xiaoyan, karena memang misinya hanya untuk memastikan jika arwah Yao Chen berada di dalam tubuh Xiaoyan. Sedangkan yang akan menghabisi nyawa Xiaoyan kelak adalah tugas dari master di aula jiwa mereka. Namun sebelum doi pergi, dia pun menyempatkan diri untuk mengambil tubuh jiwa dari si Han Feng dan menyuruh Xiaoyan buat nikmatin saat-saat terakhirnya. Karena pada saat itu si bayangan percaya kalau aja si Ratu Medusa nggak bisa melindungi Xiaoyan, dan dia pun pergi. Segera setelahnya, Xiaoyan pun langsung memeriksa jasad dari si Han Feng. Dan doi sempat kesel nih karena ternyata api surgawi Han Feng juga dibawa oleh anggota aula jiwa tersebut. Di sisi lain melihat bosnya udah mokat, pasukan dari aliansi hitam yang tersisa langsung melarikan diri seedan-edannya. Yang otomatis Tetua Su juga gercep memerintahkan pasukannya buat nangkap anggota Liga Hitam yang kabur berlarian nyelamatin diri. Di sisi lain, gak dapat api surgawi, Xiaoyan pun menjarah cincin penyimpanan milik Han Feng. Lalu lagi asik meriksa tuh cincin, si Medusa nyamperin nih. Dari situ, dengan sedikit terbata-bata, Xiaoyan berusaha berterima kasih dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Ratu Medusa. Meskipun si Ratu masih kesel dan masih pingin merenggut nyawa Xiaoyan suatu hari nanti. Sebab Medusa cukup bingung karena punya niat ngekill Xiaoyan tapi kok nggak bisa-bisa ya. Hingga pada akhirnya doi maju dong buat coba ngekill Xiaoyan. Namun begitu keadaan kian memanas, Tetua Su Qian datang dan langsung nanya dengan sopan, siapa sih nama Ukti? Karena siapa tahu aja nih kita kenalan lama, ujar Tetua Su Qian. Namun karena diem aja, Xiaoyan ngambil inisiatif buat ngejelasin asal-usul dari si Medusa.
yang tanpa diduga langsung disuruh tutup mulut dong sama si doi. Dari situ si Medusa memperingatkan Xiaoyan untuk membayar apa yang sudah dia lakukan kepada Medusa dengan nyawanya kelak. Selain itu dia berujar, pokoknya ini yang terakhir kali dia bersikap baik nih. Dan setelahnya langsung minggat aja nih Medusa. Dari situ Tetua Su langsung nanya dong, emangnya perbuatan apa yang udah dilakukan Xiaoyan kepada Medusa. Sampai-sampai doi pingin banget buat ngekill Xiaoyan, yang padahal menurut kemampuan Xiaoyan saat ini, apa coba yang bisa dia lakukan? Mendengar itu, Xiaoyan mana jawab dong soal dia udah ngempret dengan Ratu Medusa, dan langsung menunjukkan cincin yang udah dia temukan dari jasad si Han Feng. Dan kalau menurut Tetua Sukian, cincin batu bacan milik Han Feng tersebut adalah benda yang sangat berharga. Karena selain banyak benda mantap di dalamnya, Han Feng juga mengerahkan banyak usaha demi mendapatkan cincin tersebut. Sehingga tanpa ragu, Tetua Su kembali menyerahkan cincin laut hitam pada Xiaoyan sebagai harta rampasan perang miliknya. Setelahnya, dia pun menghibur Xiaoyan yang gagal dapetin api surgawi milik Han Feng. Intinya, gak dapat api, cincin pun jadi. Setelahnya, Tetua Su mengingatkan Xiaoyan yang saat ini udah menjadi target dari Aula Jiwa. Pokoknya harus hati-hati nih, sebab Aula Jiwa bukanlah kekuatan yang biasa-biasa aja, tegas Tetua Sukian. Tapinya karena memang Xiaoyan punya konflik, meski organisasi tersebut nggak datang nyari dia, maka Xiaoyan pasti akan pergi mencari mereka. Sebab doi percaya suatu hari kelak pasti Xiaoyan akan bertarung dengan mereka. Namun sebelum hal itu terjadi, Tetua Su ingin Xiaoyan memulihkan kondisinya dan secepat mungkin buat ningkatin kekuatannya. Pada saat yang sama, karena Han Feng udah mokat dan sisa-sisa gengnya udah ketangkap, Tetua Su mengumumkan jika saat ini geng aliansi hitam udah musnah dari wilayah sudut hitam. Sementara itu, Xiaoyan senang bukan main nih. Sebab saat ini doi udah punya kekuatan yang cukup untuk melindungi diri maupun gurunya saat ini. Meskipun ada sedikit penyesalan sebab bertemu si bayangan hitam waktu dia capek sehingga hampir mokat, Xiaoyan meyakini kalau dia berada di kondisi puncaknya, dia pasti mampu buat ngusir tuh orang aneh. Singkat waktu, Xiaoyan yang berada dalam kondisi pelatihannya mendapati racun yang sebelumnya tertanam karena nyembuhin si Nalan Jie. Kini udah benar-benar gak ada lagi nih. Pokoknya udah benar-benar hilang karena peristiwa di dunia magma. Dari situ, dia pun mengingat skill Han Feng yang mampu dengan mahir mengendalikan bentuk api surgawinya. Sehingga Xiaoyan bertekad untuk berlatih lebih keras demi bisa memiliki kendali yang jauh lebih mantap dari si Han Feng. Tapi sebelum itu, Xiaoyan ngasih nama dari gabungan kedua api surgawinya dengan nama api hati teratai kaca. Ya pokoknya agar nambah cihuy aja guys. Dari situ, dia pun segera bertekad untuk bertambah kuat. Pokoknya buat modal supaya dia tambah pede waktu ketemu Sun Er. Dan dari situ pula, dia ingat gulungan yang dulu pernah dikasih Sun Er dan mutusin buat belajarin tuh jurus. Yang syaratnya, Xiaoyan harus mencapai Rana Doang terlebih dahulu nih. Dan gak lama dari itu, Xiaoyan ngalirin energinya ke gulungan, sehingga gak lama dari itu pula, gulungan yang mulai kebuka langsung membawa Xiaoyan menuju alam bawah sadarnya. Nah, dalam ruangan tersebut, Xiaoyan mendengar suara bapak-bapak yang menjelaskan asal-usul beserta kemampuan dari jurus yang ada di dalam gulungan tersebut. Yang intinya guys, selain memiliki 5 level yang berbeda yang mesti dipelajari, begitu seseorang berhasil menguasai dan juga menghubungkan kelima jurus menjadi satu, maka kekuatannya bisa menyamai teknik Dao yang berada di kelas Tian dengan kekuatan yang bisa menelan bumi dan juga membalikan laut gitu guys. Maka dari itu, syarat minimal buat berlatih jurus ini harus berada di ranah Dawang.
Dan kalau ngeyel, resiko ditanggung sendiri. Pada saat yang sama, ada energi warna emas tiba-tiba nongol aja nih. Tahu-tahu dari energi yang berkumpul, muncul sosok yang udah lama gak muncul nih. Dan begitu melihat Sun Er nongol, walaupun cuma dari jejak energi yang ditinggalkan secara pribadi olehnya, membuat Xiaoyan lari dan meluk sosok wanita di hadapannya. Meskipun Sun Er belum tahu kalau aja Xiaoyan udah disikat Medusa di ruangan magma, namun gak mengubah momen mesra mereka di ruangan tersebut. Setelahnya, Sun Er ngucapin selamat karena kini Xiaoyan udah berada di ranah Dawang. Selain itu, Sun Er juga ngasih tahu kalau aja teknik yang merupakan salah satu yang tertinggi cuman ada 2 aja nih, sisanya Sun Er sendiri belum dapat. Sun Er juga ngingetin Xiaoyan agar doi menggunakan teknik pemberiannya kalau pas kepepet aja nih, sebab kalau sampai ketahuan maka nyawa jadi taruhannya. Sun Er pun juga ngomong kalau dia kangen berat sama Xiaoyan. Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya mau gak mau Sun Er pun harus ngilang dan gak tahu lagi kapan doi muncul. Dari sana, Xiaoyan yang udah keluar dari alam bawah sadarnya merasa cukup sedih nih. Akibatnya dia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat agar bisa sesegera mungkin bertemu dengan Sun Er. Yang sayangnya kita harus bersabar untuk melihat perjuangan Xiaoyan menjadi lebih kuat di minggu depan.